ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal mu'minun jamaah Jumat rahimakumullah. Ba'da salam dan sholawat, khatib mengajak kepada diri pribadi khatib dan juga kepada para jamaah sekalian untuk bersungguh-sungguh mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya dengan iman dan takwa inilah satu-satunya bekal kita, satu-satunya kebanggaan kita kelak untuk menghadap kepada Allah, yang akan dijadikan sebagai barometer. Akankah kita menjadi orang yang paling mulia atau sebaliknya? Takarannya adalah mereka yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Untuk itu menjadi penting meningkatkan iman dan takwa adalah keharusan bagi kita setiap diri pribadi muslim, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, untuk terus menumbuhkan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, termasuk bagian daripada pengamalan takwa, kita tidak lama lagi bangsa Indonesia akan mengadakan pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan juga pemilihan para caleg baik di tingkat daerah, provinsi maupun pusat. Maka menjadi penting sebagai sesama muslim saya mengingatkan ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh kita terkait dengan memilih calon pemimpin. Yang pertama, landasan kita memilih calon pemimpin, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.
barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Maidah ayat 51 ini pernah dibaca oleh Khalifah Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, di mana dalam kitab Ibnu Tafsir diceritakan bahwa Umar bin Khattab meminta kepada ajudannya, yaitu sahabat Abu Musa al-Asy'ari, agar pencatatan keuangan Baitul Mal itu dilakukan oleh seorang yang profesional, yang bagus, yang tertib. Lalu sahabat Abu Musa al-Ansari memberikan jawaban kepada Umar ibnul Khattab bahwa saya sudah punya sekretaris keuangan atau pencatatan tentang keluar masuknya keuangan di Baitul Mal. Lalu sang khalifah kembali meminta, kalau begitu wahai Abu Musa al-Asy'ari, panggil orangnya agar dia memberikan laporan keuangannya, dan nanti para jamaah bisa melihat, bisa menyaksikan laporannya. Lalu jawaban Abu Musa al-Asy'ari, maaf khalifah, dia tidak bisa masuk ke masjid. Khalifah bertanya, kenapa? Dijawab, dia seorang Nasrani. Ternyata bukan Muslim. Seketika itu Khalifah murka dan marah. Wahai Abu Musa, sekarang juga orang tersebut tolong dipecat, jangan dipakai lagi. Bukankah Allah telah mengingatkan kepada kita panggilan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpinmu, ila akhir ayat. Ayat 51 ini langsung dibacakan oleh Umar pada saat itu kepada sahabat atau ajudannya Abu Musa al-Asy'ari. Artinya apa para jamaah sekalian? Walaupun baru bagian pencatatan keuangan, belum menjadi kepala cabang atau direktur, sahabat Umar bin Khattab menolaknya. Terlebih yang akan kita pilih nanti adalah calon presiden yang jabatannya adalah RI 1 di negeri kita. Itu landasan yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus diketahui lagi oleh kita? Yaitu tip memilih pemimpin. Para jamaah sekalian, ada sebagian masyarakat yang karena sudah bertahun-tahun, sudah berulang kali mengikuti kegiatan pemilu, banyak yang kecewa dengan pemerintah, kecewa dengan anggota DPR, atau kecewa dengan parpol Islam. Itu betul merupakan hak mereka, hak Anda sekalian. Tetapi ingat, jika kita jutaan umat Islam mengambil sikap yang sama, lantaran kecewa tidak mau memilih, apa yang terjadi? Akan ada jutaan orang-orang fasik, jutaan orang-orang sekuler, jutaan orang-orang liberal
liberal maksud saya. Kemudian juga orang-orang ateis masuk di dalamnya, ikut pemilu, lalu mereka berkuasa dan menguasai kita mayoritas umat Islam. Maka apa yang terjadi di hari kemudian, tentu kita akan menyesal yang tiada berguna. Maka itu kesempatan terbaik, insya Allah di bulan Februari nanti, kita niatkan untuk berbuat baik, meskipun hasilnya belum tentu sebaik yang kita inginkan. Lalu bagaimana tipsnya? Tipsnya para jamaah sekalian, kalau calon pemimpinnya semuanya buruk, maka pilih yang paling sedikit keburukannya. Tapi kalau pemimpinnya semuanya baik, maka pilih yang paling banyak nilai kebaikannya. Maka sebagai barometer untuk kita bisa memilih, cukup kita landaskan kepada sifat-sifat terpuji yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Adakah keempat ini terdapat pada calon pemimpin yang akan kita pilih? Yang pertama, sidik. Hendaknya orangnya jujur, tidak suka berbohong. Amanah, dapat dipercaya. Berarti kita bisa melihat rekam jejaknya. Apakah amanat yang pernah dimandatkan terlaksana atau dilaksanakan dengan sesuai janji atau diabaikan. Kemudian harus ada juga fatonah. Apa fatonah? Yaitu cerdas. Hendaknya calon pemimpin itu adalah pintar, cerdas. Dan kecerdasannya kalau bisa betul-betul kecerdasan yang mendunia. Tidak memalukan dengan negara-negara lain. Menguasai beberapa bahasa. Dan yang terakhir adalah tabligh. Apa tabligh? Mampu menyampaikan kebaikan-kebaikannya, mampu menyampaikan pemahaman-pemahaman yang baik, maka kata lainnya dia memiliki gagasan yang luas. Gagasan yang solusif, artinya menyelesaikan persoalan-persoalan satu persatu. Yang terakhir para jamaah sekalian, satu lagi yang tidak kalah pentingnya yang harus diketahui kita sebagai calon pemilih adalah akibat dari salah memilih. Apa akibatnya? Maka ketahuilah, Al-Quran menceritakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittabaru alladzina tubi'u minalladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri. Yang diikuti berarti pemimpin. Yaitu ketika para pemimpin berlepas diri, tidak tanggung jawab, lepas tangan dari orang-orang yang mengikutinya. Berarti berlepas diri dari kita, pemilih. Dan mereka melihat siksa saat itu, ya. Kemudian diantara mereka sudah putus sama sekali hubungannya, ya, lantaran takutnya kepada siksa. Lalu pemimpin tadi menjadi orang nomor satu yang tidak tanggung jawab terhadap yang memilih. Kelanjutannya bagaimana? Allah berfirman di ayat berikutnya,
Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum khasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Orang-orang yang mengikuti berkata, berarti pemilih. Ini Allah yang cerita di dalam Al-Quran. Bisa dibuka surat Al-Baqarah 166 dan 167. Orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapatkan kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas diri dari mereka. Artinya berlepas diri dari pemimpin yang dulu kita coblos. Kemudian bagaimana? Kata Allah, demikianlah kami perlihatkan, kami ceritakan kepada mereka amal-amal perbuatan mereka menjadi sia-sia. Artinya amalan kita dulu yang salah memilih calon pemimpin diperlihatkan Allah sebagai amal yang tidak berguna dan menjadi penyesalan bagi mereka. Jamaah sekalian, satu kalimat di ayat yang terakhir ini sangat penting, yaitu wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka. Dampak dari salah memilih ternyata diceritakan dalam Al-Baqarah 267 ini berdampak orang tersebut tidak pernah akan keluar dari api neraka alias langgeng abadi. Kira-kira dosanya apa? Dosanya salah memilih pemimpin. Kita tahu para jamaah sekalian bahwa neraka fungsinya adalah untuk mencuci dosa. Ketika orang yang dicuci dosanya, dicuci, kemudian bersih, maka dia bisa mentas dari neraka. Dia dipindahkan ke surga, walaupun dia punya jabatan baru, namanya Jahanamiyun. Apa Jahanamiyun? Mantan penghuni neraka Jahanam. Masih lumayan, masih mending. Dicuci, bisa bersih, mentas, pindah ke surga. Tetapi ada orang yang dicuci di neraka, nggak bisa bersih. Nah, ini yang dimaksud di dalam kalimat akhir Al-Baqarah surat Al-Baqarah 167, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka sekali-kali tidak akan pernah bisa keluar dari siksa api neraka. Jadi inilah 3 hal yang harus menjadi perhatian buat kita semuanya. Mengingat kita sebentar lagi akan mengikuti hajatan yang bukan hanya berdampak kepada kehidupan di dunia, yang kita katanya sudah merdeka 78 tahun, tetapi masih belum ada kesejahteraan yang bisa kita rasakan. Ternyata berdampak juga di akhirat. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak bisa dicuci dosa-dosanya. Ini saja, mudah-mudahan manfaat dan kita bisa melaksanakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wastabi bainana wa bainahum bil khairat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma anshur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma anji ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma tsabbit qulubuhum. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata fi qulubihim. Allahumma taqabbal minhumus syuhada. Allahumma taqabbal minhumus syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.